Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Bijak yang dipersembahkan oleh Ya, selamat malam pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda di malam hari ini? Kembali kita berjumpa dalam program Bijak, Bicara Tanpa Jarak dalam episode Jakarta 1 persembahan dari Sabang Merauke Circle. Dan tiap Jumat malam, Jakarta 1 hadir dengan topik-topik aktual yang membahas masalah di ibu kota. Dan kami berharap program Jakarta 1 akan mencerahkan kita semua menuju Jakarta yang lebih baik. Dan malam hari ini kita akan berbincang masalah rumah untuk rakyat. Ya, dan untuk memperbincangkan hal itu telah hadir bersama kami di sini ada Bapak M. Agus Subardono selaku Kepala Dinas Perumahan dan Gedung DKI Jakarta. Apa kabar Pak Agus? Alhamdulillah sehat. Ya sehat Pak ya. Dan yang juga kita masih menantikan kehadiran Bapak Fuad Zakaria selaku Ketua Dewan Pertimbangan Apersi. Ya. Ada siapa lagi? Walid? Malam ini kita juga kedatangan dua pemuda ya yang concern pada persoalan perumahan. Pertama Pak Dr. Jehansa Siregar, seorang pakar tata kota dari ITB, Institut Teknologi Bandung, dan kita kedatangan tamu istimewa Pak Elang Gumilang, seorang pengusaha perumahan, CEO Elang Group Developer. Iya. Masih muda sudah pengusaha. Iya, luar biasa. Iya. Mungkin pertama kita akan mau ngebahas masalah ini, masalah kebutuhan rumah tinggal di Jakarta. Kita mau ke Pak Jihan dulu. Pak Jihan, kalau bicara masalah kebutuhan rumah tinggal di ibu kota seperti Jakarta ini, seberapa besar kebutuhannya? Kalau bicara butuh, pasti butuh. Tapi seberapa besar kebutuhannya dan bagaimana Jakarta bisa mengakomodir kebutuhan dari rakyatnya sebenarnya? Iya. Kalau kita mengacu ke rencana yang selalu disusun oleh Pemda DKI, itu kebutuhannya lebih kurang 70.000 unit rumah ya per tahun. Tapi kalau saya ingin melihatnya dari perkembangan urbanisasi Jakarta sendiri. Kalau kita lihat Jakarta ini kan tidak terlepas dari Jabodetabek ya. Dan jumlah penduduknya lebih kurang 25 jutaan. Nah, pertambahan penduduk kota rata-rata itu sekitar 4-5%. Nah, kalau kita buat rata-rata satu keluarga, satu unit rumah itu 4-5 anggota keluarga, berarti lebih kurang ada 1% kebutuhan rumah baru setiap tahun di Jakarta. Berarti sekitar 250.000 unit rumah per tahun untuk Jabodetabek. Jadi pemenuhan kebutuhan rumah Jakarta nggak bisa dipenuhi hanya oleh Pemda Jakarta, tapi juga harus Jabodetabek bicaranya. Itu tuh untuk bicara, kita bicara semua kelas berarti ya, dari mulai menengah bawah sampai menengah atas berarti total segitu. Iya, Pak Agus, selaku orang yang juga paham benar masalah kebutuhan rumah di Jakarta, apa sebenarnya yang bikin warga Jakarta agak sedikit sulit untuk bisa punya rumah yang memadai di Jakarta? Iya, Jakarta ini kan udah demikian padatnya gitu ya. Tentunya yang pertama masalah yang dihadapi itu adalah masalah kelangkaan tanah untuk membangun rumah.
Itu jadi satu hal yang menjadi tantangan bagi orang yang ingin tinggal di Jakarta. Kemudian juga makin lama kan harga rumah ini juga makin lama makin meningkat. Itu yang dua hal itu yang memang jadi hal yang paling utama. Ada keengganan ya Bu Khalid ya? Keengganan di kalangan pengusaha properti untuk membangun rumah untuk kalangan menengah bawah atau kalangan bawah sebenarnya. Ya kita mesti pahami bahwa pengusaha tetap mau untung, toh tidak mana ada pengusaha mau rugi. Pengusaha mabok kalau begitu soalnya, pengusaha mau rugi. Tapi biar bagaimana kan ada kebutuhan di masyarakat kelas bawah yang juga harus dipenuhi. Bu Jahan bagaimana menyikapinya? Iya, jadi ini sebenarnya bukan peran sektor swasta ya untuk memenuhi kebutuhan perumahan rakyat ya. Ini masalah tata kelola sebenarnya, pembagian peran antara sektor publik, swasta dan masyarakat. Nah di sini kelemahan kita. Jadi tadi kalau dikatakan dan ini pandangan umum, langkanya tanah, harga rumah yang mahal, ini sebenarnya tidak tepat gitu ya. Kalau kita melihat ini sebagai satu tata kelola yang menyeluruh. Karena kalau pemerintah sudah turun ya dengan suatu rencana yang jelas, yang kuat, jangka panjang, rencana investasi infrastruktur, fasilitas dan sebagainya, itu tidak ada bicara harga tanah mahal. Sejauh mana pemerintah, maksudnya di sini pemerintah Kota DKI ya dalam hal ini Pak Agus ya, dari tahun ke tahun menanggapi atau permasalahan perumahan. Karena saya lihat di Jakarta ini perumahan ini diukurnya gampang, rumah mewah sama rumah kumuh gitu ya. Di tengah-tengah itu kayaknya tidak pernah terpublikasi pemerintah DKI melaksanakan penyediaan rumah untuk rakyat. Ya, yang dilakukan pemerintah DKI Jakarta itu bukan hanya sekedar membangun rumah, tapi juga bagaimana memperbaiki lingkungan. Jadi sebetulnya sejak tahun 67 ketika Gubernur Ali Sadikin sebagai Gubernur DKI Jakarta itu sudah dikembangkan yang namanya program perbaikan kampung atau sekarang mungkin dikenal dengan program MHT, Muhammad Khairil Tamrin. Sejak Pak Ali Sadikin. Sejak Pak Ali Sadikin. Yaitu di situ lingkungan-lingkungan yang kumuh-kumuh itu diperbaiki, lingkungannya apakah itu sarana dan prasarana jalan, saluran dan lain-lainnya itu di sana. Dengan harapan bahwa dengan demikian masyarakat bisa mempunyai kesempatan untuk bisa membangun rumahnya di lingkungan yang lebih baik. Nah, sejak tahun 95 Pemda DKI Jakarta mulai membangun yang namanya rumah susun untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, ini memang dengan keterbatasan yang ada, setahun itu sekitar 1.000 unit yang bisa dibangun. Nah, ini masih jauh dari kebutuhan yang tadi sudah disampaikan Pak Jahan, 70.000 rumah untuk backlognya itu. Nah, ini yang menjadi tantangan bagaimana ke depan ini bisa kebutuhan ini bisa dipenuhi. Memang tadi kalau dari sektor swasta mereka tentunya profit. Nah, ini kan kemampuan masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk menjangkau itu masih belum terpenuhi. Pak Petri, kebetulan kita juga data seorang ada Bung Elang. Ya. Sektor swasta dia. Cuman pada kiprahnya dia ternyata juga mementingkan sektor menengah ke bawah dan prasarana buat perumahan sehingga layak untuk layak ya. Bung Elang, nggak rugi bikin rumah buat orang-orang di bawah? Ya, sebenarnya kalau dibilang rugi, alhamdulillah sih masih ada untungnya Pak. Masih tapi ada tipis-tipis lah. Tipis-tipis. Cuma permasalahan memang ketika saya mulai itu dari tahun 2007. Lalu ketika 2007 alhamdulillah saya bisa bikin rumah yang hanya DP-nya 1.200.000, cicilan kurang lebih 89.000 sebulan. Itu rumah kontrakan sebenarnya. Rumah Pak, itu rumah tipe 22 saya masih bisa dapat. Tapi kalau sekarang karena memang kebijakan perumahan subsidi ini sangat terkait dengan kebijakan pemerintah sendiri. Sekarang ya saya antara 400 sampai 500.000 cicilan per bulan itu. Cuman mengapa saya itu masih bisa establis sampai sekarang, alhamdulillahnya memang saya tuh memang hulu hilir, di mana memang saya developer, tapi kami juga merangkap kontraktor, plus kami juga punya pabrik batako dan pabrik untuk atap perangkap baja dan lain-lain, sehingga memang proses costing inilah yang membuat kami bisa tetap eksis, harga tetap bisa terjangkau, dan juga tetap memberikan kualitas yang terbaik untuk masyarakat. Baik, nanti kita akan bahas lagi ya. Bersih ini menarik sekali bagaimana kita bisa membangun untuk masyarakat kelas bawah ya. Karena biar gimana kalau kita mau jujur, malah kelas bawah yang paling banyak di tanah air ini yang perlu diperhatikan sebenarnya ya. Kita akan bahas lagi, tetap di Bijak, bicara tanpa jarak ya.
Acara ini dipersembahkan oleh lahir dari sebuah keprihatinan sekaligus segumpal optimisme. 65 tahun bangsa Indonesia merdeka, kemiskinan, kesenjangan dan keterbelakangan masih menjadi realitas keseharian di bumi Nusantara. Kini saatnya membangun kesadaran baru dengan nasionalisme yang produktif. Sabang Merauke Circle mengawal terselenggaranya pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Sabang Merauke Circle, nasionalisme, daya saing, dan kesejahteraan. Indonesia sudah melek tarif sadar sinyal. Ini buktinya. Wow, dari Surabaya. Nelpon pakai Sia ke GSM. Bandung nih, nelpon kemana aja? Daripada semua murah. Makassar, Jogja, Jakarta, Solo, Palembang. Mau lihat semua komennya? Klik www.melektarif.com. Ayo melek dan sadar bareng. Industri Dirgantara adalah cermin Institut Teknologi Bandung. Itu adalah tujuan utama kita berkumpul hari ini. Seperti saudara Bernard yang di belakang, kayak di lapangan basket, kita tidak pernah takut oleh apapun untuk menyampaikan pendapat. Saya mulai justru dari kesimpulan. Kesimpulannya inilah momentum sangat mahal bagi bangsa ini dan kita semua untuk komited mendukung Aircraft Manager Indonesia, Made Indonesia oleh PTI. Saya mulai dari perbandingan antara MA60 dengan CN235. Kita masih memerlukan pada waktu itu sekitar 150 sampai 200. Mereka udah hilang. Dan teknologi is outmoded. We have to train them again. Ya pantas kita gulingkan ini. Saya ini kalau lucuan saya serius, tapi kalau saya serius saya nipu. Tapi Pak, saya kok kecewa. Presiden Indonesia nggak punya pesawat VIP pada Acara ini dipersembahkan oleh Baik, pemirsa, kita teruskan lagi perbincangan, tapi sebelumnya kita mau menyapa dulu para penonton acara bijak yang menyaksikan program ini.